Saudara, tim investigasi khusus terus melakukan kajian untuk mendalami seberapa masif sebenarnya dampak dari kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida terhadap pencemaran lingkungan, khususnya di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa pencemaran lingkungan ini? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Pak Hanif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Masih. Sehat, Pak Menteri? Alhamdulillah, doanya, Mas. Siap. Saya ingin langsung tanyakan, Pak, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tentu sudah mengkaji seberapa masif dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane akibat peristiwa kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Sudahkah ada hasilnya, Pak? Bahwa kejadian ini bermula dari kebakaran gudang penyimpanan pestisida dengan segala macam komponen kimianya, dan sebagian besar memang memiliki sifat akuatik akut dan akuatik kronis. Jadi dua-duanya memang sangat berbahaya. Kemudian ada satu juga yang sifatnya fomigen. Jadi fomigen itu memiliki suhu bakar yang rendah, sehingga memang di dalam penanganannya pada saat terjadi suatu kebakaran tidak boleh digunakan air. Tidak boleh digunakan Tidak air? akan digunakan air untuk memadamkan, harus dalam bentuk foam. Nah, karena disemprot dengan air, maka semua kandungan tadi pestisida larutlah dalam drainasenya, kemudian langsung masuk ke Sungai Jaletreng. Jadi Jaletreng ke Cisadane itu 9 kilo. Ya, ketemulah Sungai Cisadane. Saya izin, Pak Menteri, artinya kelalaian pertama ketika pencemaran lingkungan terjadi usai peristiwa kebakaran itu bermula ketika pemadaman dilakukan dengan menggunakan air. Iya, karena pemadaman dengan air itu karena tidak tersedianya sarana SOP kedaruratan yang harusnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 dan Permentan 104 2014 itu harusnya dimiliki oleh tenan tersebut. Kemudian tidak ada bariernya dalam bentuk IPAL. Dua-duanya ini sangat penting, dan itulah yang terjadi. Kemudian ngalirlah itu ke drainase masuk kemudian ke Sungai Jaletreng dan akhirnya masuk ke Cisadane. Oke, kalau di awal ini sempat disebutkan kurang lebih sepanjang 22,5 km pencemaran sungai itu terjadi. Apakah itu masih di angka yang sama pada detik ini atau mungkin sudah meluas, Pak Menteri? Proyeksi kita sesuai dengan data visual yang kami dapat, maka pencemaran ini mengalir terus sampai ke Teluk Naga. Sampai ke Teluk Naga. Ya, jadi sepanjang 41,66 km. Sehingga terjadi kerusakan yang cukup masif dari biota sungai, baik itu mungkin dari fauna maupun floranya yang ada di sepanjang kejadian, yang mengalir mengikuti aliran sungai yang membawa pencemaran itu dari mulai Jaletreng sampai ke Teluk Naga. Untuk pestisida yang terbakar jumlahnya betul 20 ton, Pak Menteri? Ya, data di kita 20 ton. Memang jenisnya sampai hari ini sedang dalam penyelidikan pihak kita maupun dari Polresta Tangerang Selatan. Kami harapkan sampai nanti penyelidikan dan pemantauan mutu airnya dapat kami kendalikan dengan baik. Kita sangat sarankan untuk masyarakat tidak mengkonsumsi dulu ikan di sepanjang Sungai Cisadane. Saya ingin tanyakan soal siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ini, Pak Menteri. Karena sebelumnya juga Pak Menteri menyebutkan bahwa akan melayangkan gugatan perdata ke PT Biotek Saranatama sebagai pengelola dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Kalau dihitung-hitung jumlah kerugiannya berapa, Pak, untuk pencemaran lingkungan ini? Volume cemaran tadi kita akan masukkan angkanya, sehingga kita proyeksikan secara penuh nanti ada biaya yang harus ditanggung. Jadi mulai dari penanganan kedaruratan, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian upaya pemulihan jangka panjang yang harus dilakukan, termasuk kerugian lingkungan karena kejadian itu terjadi. Sehingga sedang dihitung dengan detail. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Maka berdasarkan pasal 87 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap pencemar itu wajib membayar. Maka berdasarkan pasal tersebut, maka tenan itulah yang kemudian harus bertanggung jawab. PT Biotek Saranatama. Biotek Saranatama. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa tidak memiliki SOP kedaruratan, Betul. Kemudian tidak tersedianya IPAL komunal ataupun IPAL apapun yang kemudian diproyeksikan pada saat terjadi kedaruratan mestinya harus ada. Jadi langkah-langkah antisipasi itu mestinya harus ada. Biotek Saranatama
itu tidak boleh dia ini Pak saya hanya korban begal, enggak, kamu nggak menyiapkan sarana, kamu nggak melakukan pelatihan secara temporaris, secara periodik. Nah, kalau kata-kata itu tidak dilakukan, maka dia boleh dikategorikan sebagai sengaja melakukan pencemaran karena dia tidak mau menyiapkan antisipasinya. Kemudian bagaimana tindak pidananya? Secara teknis kami sudah melakukan koordinasi dengan Korwas, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu Polri. Jadi untuk penanganan tuntutan pidananya ini akan ditangani oleh Polresta Tangerang Selatan. Namun kita kawal. Saya izin tanyakan satu hal yang juga cukup menggaung ketika pencemaran lingkungan ini terjadi, Pak. Betul bahwa pertama kali pencemaran lingkungan bermula dari kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida milik PT Biotek Seranatama yang berada di Taman Tekno BSD Serpong. Tetapi ada sejumlah pihak yang juga kemudian menilai pencemaran lingkungan ini terjadi menggambarkan kelalaian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak, untuk kemudian mengawasi agar pencemaran ini tidak terjadi. Tanggapan Anda, Pak Man? Terima kasih. Jadi pengawasan lingkungan hidup ini dilakukan secara berjenjang. Kewenangannya ada kongruen ya antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pusat. Jadi ada segmen-segmen yang diawasi secara berjenjang. Nah, untuk kawasan industri ini kewenangan pemberian persetujuan lingkungannya ada di provinsi. Jadi setiap pejabat pemberi izin itu dimintakan untuk mengawasi. Jadi memang ada pasal yang bisa dikenakan kepada kita semua, kepada saya, kepada Pak Bupati, Wali Kota maupun Pak Gubernur. Ada jeda waktu cukup lama, tidak adanya saling kontrol antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjadilah gap pengawasan yang cukup serius hari ini. Sampai hari ini unit kontrol yang ada di unit usaha ini kita hanya memiliki tenaga kontrol pengawas lingkungan hanya 3.000. Itu mulai dari kabupaten kota sampai di LH di Jakarta. Sementara unit usaha yang ada di nasional kita berdasarkan database perusahaan lingkungan kita mencapai 5,5 juta unit usaha. 5,5 juta? Iya. Dan pengawasnya hanya 3.000? Iya, 3.000. Dan itu juga diperparah, sistem kontrolnya belum terbangun. Sehingga inilah yang menjadi gap cukup serius. Sementara pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan terjadi atas dua hal, yaitu point source oleh unit-unit usaha yang mendapat persetujuan lingkungan dan non point source oleh komunal-komunal masyarakat. Ini sama-sama besarnya.